Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas spoiler yang masih dalam bentuk teks tanpa panel manga dan dialog lengkap. Di video kali ini saya akan bahas spoiler lengkapnya, beserta panel manga dan dialognya, tapi masih dalam terjemahan fans. Jadi masih akan ada kemungkinan terjadinya kesalahan atau perbedaan terjemahan dengan versi resminya nanti. Untuk itu, tunggu juga nanti versi terjemahan resminya di channel ini. Oke, sekarang kita langsung masuk ke pembahasannya. Spoiler lengkap Black Clover chapter 381. Let's go! Black Clover chapter 381 berjudul Ultimate Mage, atau jika dalam terjemahan bahasa Indonesianya bisa kita artikan sebagai penyihir terhebat. Seperti biasa, di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, seperti apa kekuatan sejati Yuno saat dia memiliki kekuatan Asta. Di panel awal, kita melihat Yuno sedang melayang rendah menghadap ke Lucius yang sedang melayang tinggi di udara. Setelah mendapatkan anti sihir Asta, ekspresi Yuno benar-benar berbeda. Aura dia terlihat seperti Asta. Sementara itu, Finral menyadari sesuatu ketika dia menyaksikan pertarungan Yuno dan Lucius melalui sihir komunikasi. Dia berkata, Asta bahkan memberikan anti sihirnya kepada rival Ikemen Kunnya. Sementara Lucius menatap ke arah Yuno sambil berpikir di dalam hatinya, itu buruk, dan itu disebabkan oleh mayat setengah mati itu. Lalu Lucius berkata kepada Yuno, sudah kuduga, kau memang yang paling berbahaya. Setelah mengatakan itu, Lucius langsung melepaskan berbagai macam serangan mantra sihir sekaligus kepada Yuno. Yuno pun langsung melepaskan mantra sihir Black Tornado Fang untuk menghalaunya. Sebuah angin tornado hitam pun muncul dan melesat menghancurkan seluruh mantra sihir Lucius yang datang ke arahnya. Setelah itu, Yuno tiba-tiba sudah berada di hadapan Lucius dan bersiap mengayunkan tebasan Demon Dweller. Tebasan pun dilepaskan, tapi Lucius menggunakan mantra sihir milik Gueldre Poizot yang membuatnya tembus pandang dan bisa menembus benda padat, sehingga tebasan Yuno tidak berhasil mengenainya. Yuno sendiri saat itu terlihat kesulitan mengontrol Demon Dweller Asta. Dia berkata di dalam hatinya, si idiot berotot itu mengayunkan sesuatu yang sangat berat seperti ini. Setelah itu, Lucius tiba-tiba muncul di belakang Yuno sambil berkata, saat menghadapi serangan anti sihir, lebih baik harus berhati-hati. Lalu Lucius menebas Yuno dari belakang, tapi Yuno berhasil tepat waktu menahannya. Kemudian Yuno melepaskan serangan anti sihir yang dikombinasikan dengan sihir bintangnya, tapi Lucius masih dengan mudah menghindari semua serangan itu. Lalu ketika Lucius menghindari tebasan anti sihir yang menyusur tanah, Yuno tiba-tiba muncul kembali di hadapannya dan langsung menebas Lucius menggunakan Demon Dweller dari atas. Tapi Lucius menyadarinya, dia menahan tebasan itu menggunakan pedangnya. Lucius mencoba menyerang Yuno dengan sebuah tendangan, tapi dengan gerakan akrobatik, Yuno berhasil menghindarinya. Kemudian giliran Yuno yang melepaskan serangan lagi. Kali ini dia menggunakan mantra sihir Black Crescent Moon of the Kamaitachi, di mana tebasan berbentuk bulan hitam sabit besar melesat cepat ke arah Lucius. Setelah itu, Yuno mendekati Lucius dan menebaskan Demon Dweller lagi, yang saat itu kembali ditahan oleh pedang Lucius. Hanya saja saat itu Yuno menebaskan Spirit of Zephyr-nya juga, yang membuat pedang Lucius patah. Tapi saat Spirit of Zephyr akan mengenai pundak Lucius, Lucius kembali membuat dirinya tembus pandang, sehingga pedang Yuno menembusnya begitu saja. Dia pun langsung menghilang dan muncul tiba-tiba di belakang Yuno sambil berkata di dalam hatinya, kau tidak bisa melihatnya. Melalui sihir permeasiku, aku akan menyerang bagian tubuhmu yang tidak ditutupi anti sihir dan menghabisimu dengan sihir jiwa. Hanya saja, sesaat sebelum Lucius menyentuh pundak Yuno dari belakang, Yuno menggunakan mantra sihir Black Neverland, di mana dia menciptakan sebuah zona berbentuk bulat yang mengelilingi dia dan Lucius. Saat itu Lucius pun dibuat terkejut karena tiba-tiba kekuatan sihirnya menghilang. Yuno menoleh ke belakang dan langsung menebaskan Demon Dweller lagi kepada Lucius, yang saat itu berhasil menggores sedikit wajah Lucius. Melihat itu, Lucius hanya tersenyum lalu berkata, aku akan menghancurkannya sedikit demi sedikit sampai anti sihirmu habis. Tapi Yuno menepis ucapan Lucius itu dengan berkata, aku akan menghabisimu sebelum itu terjadi.
Setelah itu beralih ke lokasi Noel. Asier Silva yang melayang di atasnya berkata dengan terbata-bata, "Ayo maju." Sementara Noel terlihat sangat panik. Dia berkata di dalam hatinya, "Tidak ada lagi kekuatan sihirku yang tersisa." Tapi beruntung, saat itu dari belakang Noel tiba-tiba Mereoleona muncul dan langsung melompat ke arah Asier Silva sambil melepaskan serangan apinya. Sontak Noel pun langsung berteriak memanggil Mereoleona sama. Mereoleona berkata, "Pergilah Noel, itu bukan ibu kalian lagi. Aku yang akan menghabisinya." Setelah itu beralih ke tempat Mimosa. Ternyata Asta sudah ada di sana. Sepertinya dia diteleportasi oleh Yuno karena saat itu kita melihat ada 2 bintang hitam anti sihir Yuno di sana. Melihat Asta yang datang dengan luka separah itu, Mimosa terlihat panik dan khawatir. Mimosa berkata di dalam hatinya, untuk menyembuhkan luka-luka ini sepenuhnya hanya Ultimate Magic yang bisa melakukannya. Tapi aku tidak punya cukup kekuatan sihir yang tersisa. Saat itu Mimosa sangat bimbang dan ketakutan. Dia berkata lagi di dalam hatinya, "Setidaknya aku bisa menggunakan semua kekuatan sihirku yang tersisa. Tapi jika aku melakukan itu, nyawa orang-orang yang terluka lainnya akan terancam. Asta pun pasti tidak ingin menjadi satu-satunya orang yang diselamatkan." Melihat kebimbangan Mimosa, para kesatria sihir yang sedang terluka di sana langsung meyakinkan Mimosa untuk menyembuhkan Asta saja. Mereka berkata, "Lupakan kami, sembuhkan dia, sembuhkan saja Asta. Kami melihatnya saat pertempuran. Untuk menyelamatkan kerajaan, kekuatan Asta dibutuhkan." Mimosa terkejut karena tidak menyangka mereka semua akan mengatakan hal seperti itu. Lalu tiba-tiba ada malaikat tak berkaki yang datang. Tapi para kesatria sihir yang terluka tadi bangkit, lalu berteriak, "Kami akan menahan mereka." Setelah itu Mimosa memasukkan Asta ke dalam kepompong bunga dan membawanya menjauh dari kekacauan. Sambil terengah-engah, Mimosa berkata di dalam hatinya, "Aku pasti akan menyelamatkan Asta." Hanya saja saat dia berlari, tiba-tiba di depannya muncul Morris. Morris tertawa dan berkata, "Aku ingin menguji sihirku dengan kapasitas penuh pada spesimen yang tidak diketahui terlebih dahulu. Tapi demi Lucius sama, aku akan melenyapkan cacat itu terlebih dahulu." Saat itu Mimosa benar-benar panik dan sudah tidak tahu harus melakukan apa untuk melindungi Asta. Lalu di saat genting itu, tiba-tiba seseorang berkata, "Dia bukanlah seorang cacat, dia adalah temanku." Orang yang mengatakan itu ternyata adalah Mars yang datang bersama rekan-rekannya dari kerajaan Diamond, seperti Lotus, Ladros, Vanna, Vanzel, Dominante, dan Mariela. Momen itu pun mengakhiri spoiler Black Clover chapter 381 versi lengkap. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Pasukan sekutu tiba." Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.